Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-Mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa Muhammadin wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sidang sholat isya dan tarwih yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berhimpun di masjid yang mubarak ini, Raudhatul Falah, dalam rangka niat kita beribadah kepada Allah, bersama-sama menunaikan sholat isya berjamaah, dan insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan sholat tarwih dan ditutup dengan witir. Mudah-mudahan cita-cita, keinginan dan harapan kita semua, seluruh amal soleh kita akan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, dan insyaallah para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pecinta Rasulullah. Pertama, saya ingin berwasiat kepada diri saya sendiri, para hadirin sekalian, mari perbanyak untuk membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Perbanyak, insyaallah kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan jalan keluar, akan diberikan satu kebarokahan hidup. Lebih-lebih nantinya kita akan memperoleh syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak. Tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa membantu, tidak ada yang bisa melindungi. Bahkan pada saat itu, ketika kita dikumpulkan di alam mahsyar, maka semua manusia akan bersedih, sampai-sampai seorang bapak, seorang ibu, kalau bisa akan menggeser kesalahan dan dosanya kepada orang lain. Kalau bisa digantikan. Namun itu semua tidak akan pernah terjadi, karena semua akan memikul tanggung jawab masing-masing. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berbahagia. Marhaban ya Ramadan. Kita hendaknya menyampaikan selamat datang kepada bulan Ramadan, bulan mubarak, bulan yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai orang umat muslim untuk memaksimalkan ibadah ini. Karena betapa rahmatnya Allah, betapa maghfirahnya Allah, sungguh sangat luar biasa pada bulan ini.
Hanya orang-orang yang terpilih, hanya orang-orang yang disayangi, hanya orang-orang yang ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala yang dapat memanfaatkan kesempatan ini. Banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita, dia tidak pernah mengisi bulan Ramadan, tidak pernah memuliakan bulan Ramadan, dan tidak pernah memaknai bulan Ramadan lebih daripada yang lainnya. Bulan Ramadan ini spesial, sangat spesial, khusus. Dalam bahasa yang lain, ini mestinya kita jangan bertindak, beramal ordinary seperti biasanya, harus extraordinary. Lebih fokus, lebih banyak, lebih baik, lebih cepat, lebih tanggap, lebih respon. Mestinya, seharusnya extraordinary. Kalau diberikan hidayah oleh Allah SWT, dibuka hijabnya, ini loh bulanku. Wa ana ajzibih, as-saumu li wa ana ajzibih. Puasa itu untukku, aku yang akan memberikan pahalanya secara langsung kepada orang yang berpuasa. Ini tidak main-main, ini extraordinary. Bahkan kita mungkin bisa dikelabui, bisa dibohongi. Apakah orang itu berpuasa atau tidak, kita tidak pernah tahu. Hanya Allah SWT yang tahu. Karena ini adalah ibadah sir, ibadah rahasia. Tidak ada seorang pun yang mengetahui. Jangan kemudian kita menstempel, menyatakan bahwa melegitimasi, oh itu sudah berpuasa. Belum tentu. Karena tingkatan orang puasa itu bertingkat-tingkat, ada levelnya. Hanya sampai mencegah makan minum, hubungan suami istri di siang hari, ataukah juga sampai kepada tingkatan yang lebih daripada itu, sampai dia bisa mempuasakan anggota tubuhnya, hingga yang paling tinggi adalah mempuasakan hatinya dari mengingat selain Allah SWT. Itu luar biasa, itulah extraordinary, khusus. Luar biasa. Ini harus dicapai melalui riyadhah, latihan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kadangkala kita membaca sholawat Nabi itu, membaca sholawat kepada Rasul 10 kali, 100 kali rasanya udah capek. Betapa jasanya Rasulullah, betapa kita nantinya membuat tidak ada apa-apanya. Selalu saja nanti akan bersedih. Setiap orang yang meninggal pasti dia akan sedih, dia akan menyesal. Mengapa saya tidak melakukannya? Mengapa saya tidak menambahnya? Beristighfar, membaca Asmaul Husna, walillahil asmaul husna fad'uhu lahu biha. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita maksimalkan bulan Ramadan yang alhamdulillah kita ditakdirkan. Kita kemarin pada saat bulan Rajab dan Sya'ban, kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini doa kita sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Sekarang kita sudah sampai di bulan Ramadan. Ada sahabat, ada tetangga, ada saudara barangkali tidak sampai di bulan Ramadan, sebelum masuk bulan Ramadan sudah wafat. Nah, kita masih diberi kesempatan. Mari kita maksimalkan, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara jamaah kita ini dulunya setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu masih berjamaah bersama-sama kita. Sekarang sudah tidak bersama-sama kita lagi, karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin,
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita bersama-sama untuk memaksimalkan amal ibadah soleh kita, apapun, mulai dari ibadah wajibnya, ibadah sunnahnya, baca Al-Qur'annya, sedekahnya dan lain-lain. Mari kita tambah, bertambah secara kuantitas dan bertambah secara kualitas. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan bahwa ketika kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan amal kebajikan, amal soleh, ada 3 yang paling berat menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Yang pertama adalah sikap dermawan di saat kita dalam keadaan sempit. Hadirin, di dalam surat Ali Imran ayat 134 Allah berfirman, salah satu sifat karakteristik orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Adalah orang yang bisa menginfakkan, bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan dia memiliki harta atau dia dalam keadaan dia tidak memiliki harta. Ini sangat luar biasa ini. Dermawan di saat kita ini tidak memiliki, di saat kita bangkrut, di saat kita ini sempit, di saat kita ini tidak memiliki. Ini sangat luar biasa tantangannya. Mampu nggak kita ini? Ini amal yang paling berat. Kalau pada saat kaya, kita memiliki kedudukan, jabatan, ada rezeki banyak, dagangannya, usahanya maju, berkembang, itu biasa-biasa saja. Tapi yang extraordinary, nah sekali lagi, ini extraordinary Pak. Ini kondisi yang luar biasa ini. Pada saat dia sakit, ditimpa musibah, sempit, mungkin usahanya kembang kempis, tapi masih mampu untuk bersedekah. Waduh, luar biasa ini. Makanya Imam Syafi'i menyatakan ini amal berat Pak. Biasanya orang nggak mampu, nggak bisa ini. Ada nggak orang seperti ada? Itu yang dikatakan kaya hati Pak, bukan kaya harta. Kalau kaya harta kadang-kadang kikir, tapi kalau kaya hati, pada saat dia ini ditimpa kesusahan, kesempitan, dia masih mampu untuk bersedekah. Ini luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua menurut Imam Syafi'i adalah menjauhi dosa dikala sendiri. Hadirin, Bapak Ibu, saudara sekalian, kadangkala Bapak, saudara yang dinas keluar kota, di luar kendali istri, di luar pengawasan istri. Wah, itu bisa kalau keimanannya tidak kuat, merasa dirinya bebas. Wah, melakukan apa saja. Oh, istri saya di tempat lain nggak tahu kok. Tapi ingat, dimanapun Anda berada, Allah mengetahui. Allah akan melihat. Allah akan mengontrol. Allah akan mengawasi kita dimanapun kita. Kata Imam Syafi'i, amal ini sangat berat. Menjauhi dosa dikala kita sendiri. Nggak ada orang tahu kan? Apalagi pada saat dia menjabat. Wah, ada surat dinas keluar kota, ada surat tugas keluar kota. Sudah dapat uang saku, dapat uang perjalanan,
dapat uang akomodasi, hotelnya sudah lengkap. Kalau ini tidak kuat keimanannya, dia bisa tergelincir dengan dosa. Kata Imam Syafi'i, kalau ini mampu orang ini, amal ini sangat berat, menjauhi dosa dikala dia sendiri. Kalau pada saat jamaah seperti ini, waduh, sholatnya sepertinya khusyuk, mungkin ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Tetapi ketika di luar rumah, di luar sepengetahuan keluarga dan lain-lain, ternyata lebih ganas, lebih tidak terkontrol. Kalau dibuka tabirnya, Masya Allah, apa saja yang dia lakukan coba. Karena uang punya, jabatan punya, fasilitas punya. Yang ketiga, Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan amal ini, pekerjaan ini sangat-sangat berat. Apa itu? Yang ketiga, berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Berkata benar di hadapan orang yang ditakuti, disegani, dihormati. Bisa nggak kita berkata benar, tidak berbohong, tidak ABS? Ini sulit ini Pak. Ini biasanya yang terjadi, anak buah, bawahan itu ingin mendapatkan pujian, ingin dapat nama, sehingga dia tidak bisa berkata benar. Tetapi yang ada adalah membenarkan kata-kata, bukan berkata benar. Oh iya Pak, benar Pak, baik Pak, setuju Pak. Padahal itu tidak benar. Sidik adalah sifat daripada Nabi dan Rasul. Sidik, tabligh, fatona, itu sifat-sifat daripada Rasul. Seharusnya kita harus lakukan. Ibu bapak saudara sekalian, masyaallah muslimin rahimakumullah. Untuk itulah maka pada bulan yang sangat mulia ini, mari kita jadikan lagi madrasah. Kita jadikan lagi bulan ini penggemblengan diri. Hawa nafsu kita kendalikan betul. Kita harus menang dengan musuh nyata kita, setan. Dan kita harus berani mengatakan bahwa yang benar itu adalah benar, yang salah itu salah. Dan kita tidak pernah takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semua ini adalah milik Allah, semua atas kendali Allah, semua atas pengetahuan Allah. Semua ini adalah kepunyaan Allah. Satu saat akan diambil oleh Allah, dan tidak ada yang bisa merintangi dan menghambat. Kalau Allah sudah mentakdirkan, kalau Allah sudah berkehendak. Demikian pula pada saat seseorang ketika dicintai, disukai, diberikan rahmat, diberikan anugerah, diberikan nikmat Allah SWT, tidak ada orang yang bisa menghambat, tidak ada orang yang bisa untuk mencelakainya, karena itu sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai pelindung daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikian para hadirin sekalian dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya terutama pada diri saya sendiri para hadirin sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada para hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi pada bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat. Ya Pak ya, dalam kondisi Ramadan lagi ke dalam sehat. Kalau kita sakit nggak bisa ke masjid Pak, iya kan? Apalagi sudah berbaring. Kita doa kepada Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan lagi bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.